Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, teman-teman, pada minggu kemarin saya sudah membagikan materi tentang sholat Jumat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi yang saya share minggu kemarin ya teman-teman ya, yaitu tentang sholat Jumat. Baik, yang pertama penjelasan sholat Jumat. Sholat Jumat yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah Jumat. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Itu pengertian dari sholat Jumat. Saya ulangi lagi, sholat Jumat yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah Jumat. Baik, selanjutnya hukum melaksanakan sholat Jumat yaitu fardu ain bagi laki-laki dewasa. Nah, untuk laki-laki yang belum dewasa bagaimana? Sebenarnya hukumnya masih sunnah ya, tapi mungkin bisa digunakan sebagai pembelajaran. Terus untuk perempuan hukumnya bagaimana? Yaitu hukum melaksanakan sholat Jumat yaitu sunnah bagi perempuan. Nah, waktu pelaksanaan sholat Jumat sama dengan sholat duhur. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi kalau laki-laki yang sudah sholat Jumat, nah dia tidak harus sholat duhur lagi. Kan waktu sholatnya kan sama dengan sholat duhur ya teman-teman ya. Jadi laki-laki yang sudah sholat Jumat itu sudah bisa dijadikan sebagai pengganti sholat duhur. Nah untuk perempuan, nah ini perempuan ya, biar tahu ya. Perempuan yang ikut sholat Jumat tetap harus melaksanakan sholat zuhur. Jadi seperti itu ya. Kemudian di atas juga ada dijelaskan didahului dengan 2 khutbah Jumat. Nah, 2 khutbah Jumat itu ya biasanya kan sholat Jumat kan ada khutbahnya ya teman-teman ya. Khutbah yang pertama, kemudian khotibnya kan duduk jeda kan. Nah itu khutbah yang pertama. Terus yang khutbah kedua setelah khutibnya berdiri lagi, khutbah lagi kan. Biasanya khutbah kedua ini diisi dengan doa-doa. Baik, selanjutnya orang yang menyampaikan khutbah disebut dengan khotib. Kemudian perintah sholat Jumat itu dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, bisa lihat sendiri dari Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu bunyinya seperti apa, artinya seperti apa. Kemudian seorang muslim yang melalaikan sholat Jumat dengan sengaja sebanyak 3 kali berturut-turut menunjukkan bahwa kualitas imannya kurang baik. Allah pun akan mengunci mata hatinya. Jadi boleh nggak kita meninggalkan sholat Jumat? Nah, jawabannya boleh ya teman-teman ya. Boleh kita meninggalkan sholat Jumat, tapi kalau ada yang menghalanginya. Misalkan kita dalam perjalanan jauh atau musafir ya, perjalanan jauh. Terus kita sedang sakit. Nah, itu boleh kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Hukumnya gimana? Ya mubah. Hukumnya mubah karena kita sakit atau kita dalam perjalanan jauh. Nah, yang tidak boleh ditinggalkan yaitu sholat duhurnya. Jadi tetap kita harus sholat duhur kalau kita tidak sholat Jumat. Paham ya teman-teman ya? Kemudian kalau kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, nah itu udah pasti ya teman-teman ya, mereka itu yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut
itu kualitas imannya itu sangat-sangat jelek. Nah, kemudian Allah akan mengunci mata hatinya. Baik, selanjutnya sholat Jumat ini ada syarat wajibnya. Nah, yang diwajibkan ya teman-teman ya. Jadi yang namanya syarat wajib itu orang-orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang pertama, mereka yang beragama Islam. Kemudian balik atau dewasa. Kemudian yang ketiga, berakal dan sehat. Yang keempat, ada laki-laki. Yang kelima, merdeka atau bukan hamba sahaya. Yang keenam, penduduk tetap atau mukim. Maksudnya gini ya teman-teman ya, penduduk tetap itu misal kalau seperti saya ya, saya tinggalnya di Wagir. Nah, saya orang Wagir dan tinggal di Wagir, berarti kan saya penduduk tetap di sini. Dan kalau saya sedang di Wagir, ya berarti saya wajib untuk sholat Jumat. Paham ya teman-teman ya? Nah, bagaimana dengan kita kalau kita sedang di sekolah? Nah, karena kita kan kesehariannya di sekolah. Misal kayak kita ya, kita kesehariannya kalau dulu ya sebelum pandemi ya, kita kesehariannya di MI Khodijah. Nah, berarti kita sudah termasuk mukim di situ, kita tinggal di situ. Jadi kita wajib sholat Jumat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu syarat wajib sholat Jumat. Kemudian ada syarat sah sholat Jumat. Yang namanya syarat sah itu berarti hal-hal yang kita lakukan yang membuat sholat itu diterima atau pahalanya diterima. Yang pertama, dilaksanakan di suatu pemukiman atau tempat tinggal. Nah, karena kita dulunya kan sebelum pandemi kita mukimnya kan di MI Khodijah, kita tinggalnya kan sehari-hari di MI Khodijah. Nah, berarti ya kita sholat Jumatnya kan di sekitar situ kan, di masjid di dekat sekolah. Kemudian yang kedua, dilakukan secara berjamaah. Nah, boleh nggak sholat Jumat ini dilakukan secara sendirian atau individu? Jawabannya tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi syarat sahnya itu harus secara berjamaah. Kemudian yang ketiga, dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Jadi karena sholat Jumat ini kan penggantinya sholat zuhur. Yang keempat, dilaksanakan setelah 2 khutbah. Nah, jadi khutbah dulu 2 kali, khotibnya khutbah dulu, baru setelah itu kan iqomah, setelah itu kita sholat. Nah, itu syarat sahnya ya teman-teman ya. Selanjutnya, rukun sholat Jumat. Rukun itu yang tidak boleh ditinggalkan ya teman-teman ya. Yang pertama, khotib. Khotib itu yang menyampaikan khutbah. Nah, khotib ini boleh sekaligus menjadi imam. Yang kedua, jamaah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu harus ada jamaahnya. Yang ketiga, khutbah 2 kali. Nah, kalau khutbahnya sekali gimana? Nah, ini ada beberapa pendapat ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan khutbah 1 kali itu boleh, jadi khutbahnya langsung disambung. Tapi ada yang mengatakan khutbahnya itu harus ada jedanya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan khutbahnya itu ada jedanya. Jadi biar 2 kali khutbah. Yang keempat, sholat Jumat 2 rakaat berjamaah. Oke, selanjutnya amalan sunnah sholat Jumat. Nah, ini ada beberapa amalan-amalan ya. Yang pertama, mandi sebelum berangkat. Kemudian ada lagi memotong kuku. Kemudian lagi memakai pakaian yang paling bagus. Terus ada yang keempat, memakai wangi-wangian. Nah, ini untuk yang keempat, memakai wangi-wangian ini hanya untuk laki-laki saja ya teman-teman ya. Jadi kalau perempuan, ini perempuan ya, kalau mau ke masjid boleh pakai wangi-wangian, tapi usahakan
sedikit saja. Jadi yang boleh memakai wangi-wangian itu hanya laki-laki. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman ya amalan-amalan sunnah sholat Jumat. Contoh, memakai pakaian putih itu juga. Terus menyisir rambut sebelum berangkat itu juga sebenarnya termasuk. Baik, selanjutnya tata cara sholat Jumat. Yang pertama, sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai, kita dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maksimal 4 rakaat. Nah, biasanya seperti kita ya teman-teman ya, kalau sebelum pandemi dulu kita datang ke masjid, kemudian kita sholat sunnah terlebih dahulu ya, sholat sunnah qobliyah. Nah, itu sebenarnya maksimal itu 4. Namun kita keseringan itu kan 2, nggak apa-apa. Kemudian mendengarkan secara seksama khutbah yang dibacakan khotib. Nah, itu termasuk tata cara sholat Jumat ya, kita harus mendengarkan isi khutbahnya. Yang ketiga, selesai pembacaan khutbah, sholat Jumat dimulai. Kemudian yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan persis seperti tata cara sholat fardu. Jadi rukunnya sebenarnya sama ya. Jadi menghadap kiblat, berdiri jika mampu, takbir, terus kemudian ruku, i'tidal, sujud hingga salam itu sama. Yang membedakannya yaitu niat. Oke, selanjutnya ada sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat. Selanjutnya lagi, selesai sholat Jumat kita berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Jangan dibiasakan ya teman-teman ya. Jadi setelah salam itu zikir dulu dan berdoa. Jangan langsung kabur ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya keutamaan sholat Jumat. Yang pertama sudah pasti ya, mendapat pahala. Namun di sini yaitu mendapat pahala puasa dan sholat setahun. Nah, ini keutamaan sholat Jumat ya teman-teman ya. Jadi ini sesuai dengan hadis. Saya pernah membaca sebuah hadis, kurang lebihnya itu artinya seperti ini ya teman-teman ya. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau itu sebabnya kita disuruh datang lebih awal ke masjid untuk sholat Jumat dan mendengarkan secara khusyuk khotibnya menyampaikan khutbah dan kita diam. Nah, jadi setiap langkah kita tadi itu dihitung seperti puasa dan sholat setahun. Seperti itu. Bayangkan saja kita sholat Jumat di Masjid Khadijah. Misal ada yang rumahnya dari jauh, misalnya dari Pakis atau mana. Nah, berarti itu udah dihitung berapa langkah itu. Meskipun menggunakan kendaraan tetap dihitung ya teman-teman ya. Jadi yang dihitung itu berputarnya roda. Nah, seperti itu. Makanya ketika sholat Jumat usahakan sholat itu tidak ada yang mengganggu. Maksudnya harus sah lah, seperti itu teman-teman. Yang kedua, keutamaan yang kedua yaitu menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Nah, ini juga sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya Rasulullah itu pernah bersabda seperti ini teman-teman. Di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Nah, kalau dosa-dosa ringan itu masih diampuni. Jadi saya pernah juga mendengarkan khotib itu isinya itu seperti ini ya teman-teman ya. Khutbahnya seperti ini. Jadi
bisa menghapuskan dosa. Kalau kita sholat Jumat itu bisa menghapuskan dosa 1 minggu sebelumnya dan 1 minggu setelahnya. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala berkurban. Nah itu teman-teman. Jadi keutamaan sholat Jumat seperti itu. Jadi usahakan jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Lalu apa dampaknya kalau kita meninggalkan sholat Jumat? Nah ini bahaya meninggalkan sholat Jumat ya teman-teman ya. Yang pertama, akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam sebuah hadis yang artinya hendaknya suatu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita meninggalkan sholat Jumat itu kita udah termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian ada lagi, kita akan ditulis sebagai seorang munafik. Ini juga ada sebuah hadis, ini riwayat At-Tabrani. Siapa yang meninggalkan 3 Jumat tanpa uzur, maksudnya itu tanpa alasan ya atau disengaja, maka ia ditulis termasuk golongan orang-orang munafik. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman ya. Jadi itu kalau kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa alasan, misal kita sengaja. Yang ketiga, mendapatkan, oh maaf teman-teman, ini mendapatkan pahala berkurban. Ini bukan ya teman-teman ya, karena saya ngopi yang di atas tadi ya. Jadi bahaya meninggalkan sholat Jumat ini hanya 2, akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditulis sebagai orang munafik. Mohon maaf ya teman-teman ya, yang di bawah nanti bisa dihapus sendiri. Baik, itu saja teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.